Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Kembali lagi bersama saya Alfianita di program Asoy Asyik Digoyang. Hai, selamat pagi nih buat Sobat Asoy yang mendengarkan pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya. Lancar rezekinya juga yang lagi mencari rezeki, maupun juga yang lagi di rumah mendoakan sang suami untuk mencari rezekinya, atau juga yang lagi di rumah mengantarkan anak-anaknya bersekolah. Karena ada juga beberapa sekolah yang sudah offline ya. Harus tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik ya. Buat teman-teman semuanya silahkan nih langsung aja yang mau ikutan partisipasi di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019 ya. Tadi Nita udah dapat informasinya juga. Semoga tidak hilang ya kan. Langsung aja nih ya. Nita ada informasi beberapa langkah nih untuk mengawali self love. Ada yang sudah tahu self love? Mencintai diri sendiri, dan kita bisa mulai dari mana ya kira-kira ya? Langsung aja nih kita sampaikan ya, kenali dan cintai diri kita sendiri itu penting banget Sobat Asoy. Kenapa? Karena yang tahu karakter kita itu cuma kita sendiri, yang tahu egonya kita tuh kita sendiri, yang tahu emosionalnya kita itu kita sendiri gitu ya. Yang mengendalikan ya kita sendiri gitu. Dan juga kadang-kadang yang orang lain lihat belum tentu apa yang kita rasakan itu sama seperti apa yang dia lihat. Sebaliknya juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita ngelihatnya orang ini kayaknya sarkas deh dari wajahnya ya. Tahu-taunya dia baik hati gitu. Jadi orang itu nggak bisa ditebak. Manusia itu nggak bisa ditebak dari covernya aja. Nah, dari sinilah terkadang ocehan-ocehan atau cocotetonggo seperti kata Happy Asmara yang kadang-kadang membuat orang bisa down ya kalau memang kata-katanya itu negatif. Tapi kalau kita mencintai diri kita, mengetahui kekurangan kita, otomatis kita nggak akan sedih dengan apa yang orang lain omongin. Justru menjadi pacuan, menjadi kalau kita itu harus maju gitu ya. Nah, karena memang kalau kebahagiaan orang itu nggak bisa kita ukur. Kadang-kadang bagi orang yang pertama gitu ya, orang yang pertama bilang kebahagiaan diukur pakai uang. Nah, tapi selanjutnya orang yang kedua bilang kebahagiaan itu nggak melulu soal uang, bisa aja dari aktivitas, dari ketemu relasi, atau enggak dari merasakan kehangatan dalam rumah. Nah, itu menjadi kebahagiaan. Dan juga selanjutnya ada lagi yang bilang kalau kebahagiaan itu harus dua-duanya gitu. Nah, terkadang yang kita minta ya itu satu, kadang dikasih yang Maha Kuasa itu dua, atau yang kita mintanya dua dikasihnya cuma satu. Bahkan kita minta kadang-kadang gak dikasih sama sekali gitu. Jadi memang kadang-kadang kita gak bisa terlalu berharap ya. Jadi harus legowo, harus sabar ya. Dan juga kadang-kadang walaupun ada persoalan yang datang ke diri kita, ke kehidupan kita, bukan berarti itu tuh menjauhkan rezeki. Belum tentu. Kadang-kadang musibah yang datang bisa jadi itu ujian, tapi sekaligus anugerah buat kita. Karena memang rencana yang di atas gak ada yang tahu ya. Nah, kadang-kadang kita tuh mendambakan kebahagiaan itu yang berekspektasi tinggi. Padahal bisa jadi ekspektasi kita itu bahkan bisa jadi realita yang lebih tinggi juga, atau bisa jadi yang malah biasa-biasa aja. Kita gak bisa juga nih Sobat Asos setiap saat pengennya bahagia. Ada kalanya kan manusia itu di bawah, ada kalanya paling bawah ya. Dan juga ada kalanya kita itu di atas, ada kalanya paling atas. Nah, contohnya nih kalau diukur soal uang atau materi, banyaknya uang, sedikitnya uang bagi Nita juga ujian. Kalau sedikitnya uang membuat kita harus kerja keras. Gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan yang cukup dalam per bulan aja udah syukur banget gitu. Dan juga gimana caranya biar uang ini bisa berkembang ya. Gimana caranya kita bisa mengelola itu dengan baik supaya semuanya tercukupi. Nah, kalau uang yang banyak itu menurut kita juga menjadi ujian. Kenapa ujian? Karena yang pertama, amanah gak kita sama uangnya? Kira-kira kita bisa bersedekah gak ya dengan uang yang kita pegang saat ini yang jumlahnya lebih besar daripada sebelumnya? Terus juga nih kira-kira kita bisa melakukan pengelolaan yang baik gak ya dengan uang yang banyak ini? Nah, bisa nggak ya kita amanah menggaji karyawan-karyawan semua, menggaji tim-timnya, atau juga memberikan kemuliaan kepada yang lain-lainnya atau tim organisasinya menjadi bendahara yang baik? Bisa nggak ya kira-kira ya dengan uang yang sedikit atau banyaknya itu? Kadang-kadang lagi, kadang memang hidup itu
Ada yang mending, ada yang kadang-kadang, ada yang bisa jadi ya, semuanya ragu-ragu. Nah, kalau misalnya kalian merasa kecewa, sedih, marah, emosi negatif gitu ya. Nah, emosi yang negatif ini biasanya jadi bahaya. Kenapa? Karena berasal dari luar diri kita, bahkan itu kayaknya bukan kita banget kalau kita lagi emosi negatif. Kalau emosi yang positif mungkin dengan cara melampiaskannya nangis, sedih, murung diri. Ya emang sih nyiksa batin sendiri, tapi kan nggak merugikan orang lain ya. Tapi kalau misalnya emosi negatif bisa jadi dia temperamen, barang yang dirusak, atau mungkin kalau udah meledak-ledak orang lain yang kena pelampiasan. Nah ini kan yang lebih bahaya gitu. Kita juga nggak bisa mengandalkan emosi kita atau mengandalkan kebahagiaan yang sesuatu di luar daripada kita. Kita pengennya berlebihan nih, tapi Tuhan cuma ngasih ya udah deh segini aja gitu. Kadang-kadang ada juga yang ngeluh, pengen deh seperti orang itu tapi kapan ya? Ya sabar, zona waktunya kan beda-beda ya. Karena sesuatu yang kalian kerjakan hari ini bisa menjadi aset di hari yang akan datang, cuma nggak bisa ditebak aja gitu waktunya. Nah karena memang mungkin ada hal yang menghilang, jadi membuat kalian itu merasa kalau dunia itu nggak adil. Lalu deh ya ada drama-drama terus aja di situ ya. Terus ada juga yang bilang kalau masalah itu datangnya kalau nggak dari diri kita, dari orang lain. Mulai deh lagi nyalahin orang lain ya, overthinking jadinya. Dengan self love ya kita tuh harus tahu kekurangan diri kita sampai mana. Kalau memang rezekinya sampai situ ya udah, berarti kemampuan kita sampai situ tapi masih bisa digali. Contohnya dengan hal-hal yang lain gitu. Atau misalnya kalian mau banting setir juga nggak masalah. Misalnya kalian sukanya lukis, tahu-tahu ternyata lukisnya belum tentu bagus ke rezeki kalian di situ. Apa ya kekurangan di lukis ya? Oh mungkin dari cat airnya, atau mungkin dari kanvasnya, atau mungkin dari bahannya yang kurang premium yang membuat gambar kalian mungkin kurang jelas atau kurang diminati, atau yang sebelumnya kalian itu sukanya menggambar visualnya itu sangat jelas tapi yang lebih laku kok punya teman kalian yang abstrak gitu ya. Nah mungkin dengan abstrak itu kalian juga ikut mencoba tapi rezekinya nggak di situ. Kira-kira apa ya yang bisa bikin aku bangkit gitu? Oh ternyata lukisnya bukan dari cat air tapi dari pasir. Nah jadi semuanya itu ada proses-prosesnya. Kita nggak bisa terlalu mengikuti orang lain berlebihan karena orang itu punya khasnya masing-masing. Kalau orang itu udah punya kita ikutin lagi ya orang pasti keingatan. Oh ini seperti yang pertama gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau meniru atau plagiat atau imitasi harus ada satu titik atau salah satu pembeda yang dimana itu khasnya kamu banget. Nah untuk persoalan seperti itu biasanya ada yang merasa kecewa seolah-olah kok nggak bisa, padahal bisa, cuma mungkin kurang sabar aja. Kita sebagai manusia kan memang kadang-kadang punya hati yang serakah, pengennya cepat, nggak sabaran ya. Padahal dengan memahami keadaan diri kita sendiri itu udah sangat cukup. Kalau kita menyadari kekurangan kita di mana, terus dengan kekurangan itu kita bisa kembangkan dan juga bisa menjadi suatu kelebihan yang bisa membuat siapa? Diri kamu sendiri. Sesaat lagi nanti kita akan lanjutkan lagi nih beberapa tips-tips yang lainnya juga, tapi tetap dengan pembahasan yang sama. Kali ini kita membahas langkah awal self love, mencintai diri sendiri. Kita bisa mulai dari mana? Tunggu sesaat lagi, tetap di sini aja di program Asai Asyik Digoyang.